sudah kelihatan ya teman-teman semuanya ya? Sudah, Bu. Baik. Materi yang diberikan pada saya, topiknya adalah new normal bagi industri kreatif di Indonesia. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh kakak moderator di awal dan juga tadi juga sudah disinggung oleh yang terhormat Ibu Linda tadi tentang bagaimana kondisi di Indonesia terkait dengan COVID, lalu kemudian dampaknya kepada 4 sektor yang tadi disampaikan itu yang saling kait-mengait. Nah, perkenankan pada sesi ini saya menyampaikan dari sisi industri kreatif begitu. Nah, lalu berikutnya ini gambaran, ini adalah satu aktris yang selama 3 bulan ini menghantui kita gitu ya. Harusnya kalau aktris kan tidak menghantui ya, tapi kalau ini aktris yang menghantui, merah terus seperti ini begitu. Lalu kemudian kita disuguhkan tadi yang disampaikan oleh Dr. Linda bahwa semakin lama kurvanya semakin naik, angka-angka juga semakin tinggi, lalu kemudian banyaknya pemberitaan yang kemudian kadang ada yang benar, ada yang tidak benar begitu ya tentang ini, yang kemudian membuat kita jengah, sehingga kemudian mendengarkan update jumlah penderita COVID atau jumlah dari orang yang sakit karena COVID ini, entah itu yang kemudian istilahnya OTG lah, yang kemudian positif lah apa, itu menjadi tidak menarik begitu. Nah, lalu kemudian tiba-tiba di akhir bulan Mei itu ada, di awal bulan Juni kalau nggak salah, itu ada satu hal yang kemudian agak sedikit menjadikan suatu siraman gitu bagi masyarakat Indonesia, itu sejak hadirnya ini begitu. Bukan apa-apa sih sebenarnya, ini sih masalah cuman kalau kita dari sisi industri kreatif itu adalah kenapa nggak dari dulu-dulu gitu, seperti ini gitu, paling tidak ini memberikan suatu, orang kalau di meme-nya anak-anak muda itu bilang, kok nggak dari dulu-dulu, kalau kayak gini kan imun tubuhnya naik gitu ya. Bukan masalahnya kemudian dokter yang sebelumnya itu kemudian karena beliau memang senior begitu ya, tetapi kan bagaimana kita berhadapan dengan generasi milenial ketika kemudian menghadapi suatu informasi itu masih menggunakan simbol-simbol yang sifatnya adalah seperti ini begitu. Nah, lalu berikutnya adalah ini tadi yang disampaikan oleh Dr. Linda juga, bahwa corona ini kan, COVID ini kan sifatnya adalah yang berdampak begitu ya, berdampak gitu. Nah, ini disampaikan juga oleh Pak Rinald Kasali. Prof. Rinald Kasali menyampaikan bahwa corona ini memiliki karakter yang short term outbreak ya, wabahnya bersifat sementara, namun seperti tsunami, kejadiannya singkat tapi dampaknya luar biasa. Dan ini yang kemudian kita alami bersama gitu. Dampaknya kemana aja? Nah, kalau kemudian saya melihat dari kacamata industri, ada banyak sektor yang kemudian menjadi terbagi dua. Sektor terdampak dan sektor yang kemudian tidak terdampak langsung. Begitu ya. Jadi bukannya tidak terdampak sama sekali, tapi adalah terdampak langsung. Begitu. Nah, perkenankan saya untuk menyampaikan ini adalah pendapat dari teman-teman saya. Tadi disampaikan oleh Bang Moderator bahwa saya punya satu channel YouTube. Ini ada satu yang kemudian saya petik sementara, teman-teman agak sabar sedikit, tentang bagaimana teman saya yang bergerak di bidang managing partner dari Mas Aditya Dedi ini adalah managing partner Emoji, bergerak di bidang industri kreatif, tapi dia di bidang digital promosi, begitu ya. Bismillah, moga-moga lancar. Minta tolong teman-teman mungkin soundnya agak dikecilkan sedikit yang di speakernya mungkin ya. Ini mana ya? Oh, nggak ada kadaluarsa. Saya cepetin aja ya. Label dalam suatu produk. Sebentar. Saya cepetin dikit. Oke, mulai. Ketika ada pandemi,
growth-nya naik atau kemudian malah justru ada kabar buruk nih Mas Adi untuk bisnis? Ya, jadi pandemi ini kalau ngomong sebagian besar masyarakat dunia sebagai virus yang menakutkan, di pihak kami di Moji itu sebagai berkah yang cukup menjanjikan. Alhamdulillah. Selama pandemi mulai bulan Maret itu kami sudah naik 3 menuju 4 kali lipat perlipatannya dari rata kami Januari, Februari. Mungkin kalau ngomong angka contoh 400, 500, 600 itu sekarang 3 sampai 4 kali lipat. Masya Allah. Usernya 3 sampai 4 kali lipat Mas Adit ya. Itu malah justru dari sejak adanya pandemi ya. Iya, karena ternyata memang masyarakat kita juga sangat respon cepat ya Mbak ya, kalau bahasa saya mungkin mereka mungkin meriset bisnis model mereka sehingga mereka dari yang serba offline atau yang masih setengah-setengah menjadi bukan total verbal ya Mbak ya, total online maksudnya. Langsung Jadi gerak cepat gitu ya Mas Adit ya. Iya, segala cara untuk mengonline-kan lah bahasanya promosi mereka. Ya. Jadi gambarannya seperti momennya pas ya ketika kemudian benar. mungkin saja ketika belum COVID gitu, itu justru banyak yang masih meragukan pemasaran online, tapi kemudian ketika adanya COVID malah justru itu momennya yang pas untuk membuat mereka switch dari yang offline menjadi online. Benar. Ya. Dan kami juga mendapat masukan dari teman-teman semuanya, itu tadi adalah Mas Aditya, itu adalah teman saya yang bergerak di bidang digital promosi. Partner-partner kami yang lain seperti sekarang kita tentunya digital. Bergerak di bidang digital promosi. Saat terjadinya pandemi itu justru banyak sekali UKM yang semula itu tidak menggunakan cara-cara online di dalam memperkenalkan tentang usahanya dan juga termasuk melakukan branding usahanya, itu mereka langsung gerak cepat untuk menghubungi emoji begitu. Nah, itu sampai 4 kali lipat jumlah yang sehari-hari bulan-bulan sebelumnya begitu. Nah, berarti sebenarnya apa? Kondisi ini memang membuat para pelaku UKM itu yang kemudian yang dulunya mungkin mereka itu tidak aware bahwa penting nggak sih saya itu melakukan pemasaran online, itu kemudian mereka mau nggak mau harus segera beradaptasi, jika tidak mereka akan kemudian rugi begitu ya, atau bahkan tutup gitu. Nah, baik, saya masuk ke video yang satunya lagi, semoga teman-teman juga nggak bosen. Halo Mas Pio. Halo, apa kabar? Ya. Halo, apa kabar Mbak Sili? Ya, kok aku dipanggilnya Mbak ya? Oh ya, dengan Mas tadi ya, benar deh. Apa Mas Pio pada kondisi Baik. Ya, baik. Seperti ini. Kondisinya sih memang ini semua unpredictable, terus surprise banget karena perlu diketahui bahwa industri musik atau kita sebut industri hiburan atau entertainment itu adalah salah satu jenis bidang usaha yang sebenarnya sangat tough atau sangat kuat ketika dalam menghadapi krisis apapun, entah itu krisis politik, entah itu krisis ekonomi, bahkan sampai krisis kecuali sampai sebuah negara harus dibubarkan ya, sampai tidak ada kegiatan semuanya. Tapi ini benar-benar surprising banget karena hampir semua bidang ataupun hampir semua segi kehidupan akhirnya terdampak oleh pandemi COVID-19. Termasuk salah satunya adalah musik atau industri hiburan. Waktu kemarin, waktu 98, waktu 2008 ada krisis ekonomi, terus ada krisis politik juga ketika Pilpres dan segala macam.
musik ataupun industri hiburan itu malah lebih meningkat, dalam artian juga banyak ada kegiatan atau ada aktivitas yang bisa menghasilkan sebuah pendapatan untuk bagi sisi industri. Tapi kali ini memang sangat luar biasa. Iya. Tahun 98 itu bahkan pas waktu krisis ekonomi, kita krisis ekonomi juga krisis politik juga, malah saya merilis album, malah saya meluncurkan album, malah saya mengeluarkan single pertama dari Padi. 99 baru kita merilis album. Jadi ya, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, nanti bisa dilihat di Beranda Trisa. Insya Allah ini adalah edisi spesial besok menyambut Hari Musik Dunia. Jadi besok ini bocoran nih buat teman-teman yang ada di webinar ini, karena memang kalau sekarang lihat di Beranda Trisa ini belum tampil, besok pagi baru tampil karena untuk spesial menyambut Hari Musik gitu. Jadi teman-teman semuanya yang disampaikan oleh artinya apa? Sorry, maaf. Jadi kalau bentar. kita bicara. Bentar ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, tadi yang disampaikan oleh dua orang narasumber saya yang tadi sempat saya wawancarai untuk di episode saya di Beranda Trisa itu mereka ada dua hal yang mereka bisa sampaikan, bahwa teman-teman yang di industri kreatif seperti di media digital, itu mereka masuk pada yang tergolong pada yang ini. Jadi mereka itu rise, mereka itu justru mengalami suatu kebangkitan gitu. Nah, kalau kita di sisi lain ada industri kreatif lain yang kemudian mereka itu menjadi terancam atau mengalami kejatuhan begitu. Nah, kalau kita lihat di gambar itu teman-teman bisa melihat itu ada yang high dan moderate. Nah, high ini adalah di bidang hotel tourism seperti kita ketahui, semua turunan hotel tourism. Lalu kemudian ada airlines, penerbangan, industri penerbangan, lalu MICE, di sini industri seperti penyelenggara meeting, lalu kemudian convention, exhibition, mungkin teman-teman yang bergerak di bidang WO/IO itu kan yang kemudian mengundang banyak orang berkumpul, itu tentunya tidak bisa melakukan kegiatan. Lalu kemudian bar, resto, sinema atau entertain seperti kita lihat seperti CGV, 21 itu tidak bisa. Nah, sampai kemudian yang sifatnya moderat, artinya memang mereka masih bisa untuk kemudian melakukan kegiatan operasional mereka begitu, karena memang sekali lagi mungkin dibutuhkan begitu ya di sini di moderat. Nah, lalu kemudian apa aja yang kemudian meningkat? Yang meningkat itu kalau kita lihat di rise ini, yang high itu jelas seperti grocery atau e-commerce, seperti misalnya nanti saya akan berikan satu peningkatan yang bisa teman-teman lihat di 3 marketplace. Lalu ada kemudian yang di bidang logistik atau delivery, karena orang sudah mereka social distancing, lalu kemudian mereka tidak bisa bertemu secara langsung, maka mau nggak mau harus ada yang menyambungkan gitu ya. Nah, lalu kemudian food delivery, remote working seperti mungkin yang kita alami selama 3 bulan terakhir, kita study from home, lalu work from home gitu ya. Lalu kegiatan-kegiatan streaming services, ya misalnya kegiatan seperti webinar, kayak gitu. Sampai kemudian ada pula yang sifatnya moderat. Yang sifatnya moderat itu contohnya apa? Yaitu tadi, semakin mereka kemudian mendekati kerumunan. Itu mereka mengalami peningkatan, tetapi kemudian mereka juga harus hati-hati di dalam melakukan strategi untuk mereka tidak pada arahnya tidak kembali ke yang fall ini begitu, seperti misalnya home fitness, lalu cleaning service dan sebagainya. Nah, di antara ini ada usaha-usaha yang memang ini masih bisa kemudian mereka tidak pada kondisi yang
fall ataupun rise, tetapi mereka itu harus ditantang untuk bagaimana merumuskan kebijakan atau strategi supaya mereka tetap bisa beradaptasi gitu ya pada nanti di new normal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan teman-teman. Ini adalah materi yang disampaikan oleh Prof. Rinat Kasali ketika memberikan materi di UNER kemarin. Saya sharingkan ke teman-teman di sini bahwa ketika terjadinya PSBB kemarin itu during mulai bulan Maret sampai kemudian awal Juni ini, akhir Mei ini episode-nya, kita lihat ada yang kemudian mengalami penurunan. Nah, yang mengalami penurunan itu kalau kita lihat di sini misalnya nih, Gojek maupun Grab itu ternyata mengalami penurunan. Why mengalami penurunan? Karena bone dari Gojek maupun Grab itu dulunya adalah memang dia adalah yang mengantar orang gitu ya. Tetapi kemudian Anda lihat di situ kenapa kok penurunannya 13%, mereka masih punya lini usaha lain yaitu jasa Go Delivery maupun GoFood begitu. Sementara Grab ini kenapa kok jumlahnya naik? Karena saat itu terjadi ini seperti teman-teman ketahui, Grab mengalami ada suatu masalah saat ini. Nah, lalu kemudian berikutnya, lalu during containment PSBB ini yang kemudian yang mengalami rise tadi peningkatan gitu. Itu kalau kita melihat Shopee naiknya 54,68% diikuti oleh Lazada dan juga kemudian diikuti oleh Alibaba. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa ketika kemudian terjadi suatu pandemi yang kemudian orang itu harus ada di rumah saja, maka mereka kegiatan konsumtif tetap dilakukan. Di antaranya adalah yaitu mereka berbelanjanya melalui situs-situs marketplace itu. Lalu apalagi kegiatan entertainment, hiburan, Netflix naiknya 302,4% karena orang apa? Ya mereka stres aja di rumah, ngapain aja di rumah itu dulu ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau ada yang kok kayak kapan ya pengen tanggalnya itu kalau beli kalender merah semua gitu ya. Lalu sekarang merindukan kalendernya biru lagi gitu. Ya akhirnya kemudian ngapain di rumah? Akhirnya mereka nonton Netflix, lalu kemudian ada yang iseng-iseng bikin TikTok dan sebagainya. Ayo siapa yang di sini suka main TikTok, ngacung ayo gitu ya. Oke, lalu kemudian apa lagi? Nah, kenaikan itu pada fasilitas meeting seperti ini, aplikasi untuk meeting seperti ini seperti Zoom atau yang dimiliki oleh Telkom yaitu YouMeetMe, itu kenaikan mereka juga naik karena digunakan untuk sekolah, digunakan untuk bekerja begitu ya. Lalu kemudian digunakan untuk seperti hal ini untuk pengembangan sumber daya manusia seperti webinar seperti ini. Nah, ini teman-teman yang kemudian sampai kita lihat bagaimana pada pembayaran begitu. Di pembayaran angka tertinggi di Link aja, lalu kemudian OVO dan Apple Pay. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ketika terjadi pandemi kemarin itu terjadi pandemi dan kemudian terjadinya orang kemudian harus di rumah saja, maka semua kegiatan termasuk transaksi keuangan digunakan secara online. Nah, termasuk tadi yang hiburan itu adalah yang games. Ya, games itu kan juga industri kreatif juga. Kita lihat itu ada Mobile Legends, lalu Counter Strike dan sebagainya. Nah, ya, kemudian berita terbaru adalah pada Jumat kemarin itu dirilis ini. Mungkin teman-teman pada tahu semua nih ya, dirilis PS5 oleh Sony gitu kan. Ini karena apa? Momennya pas gitu. Karena apa? Yaitu tadi orang kemudian merasa bahwa industri melihat ini adalah momen yang pas untuk kemudian meluncurkan atau melaunching produk ini gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya yang ada di depan layar ini adalah 16 subsektor dari industri kreatif versi Bekraf kayak gitu. Sekarang Bekraf sudah gabung menjadi Kemenparekraf gitu ya. Di mana 16 sektor ini saya ingin menyampaikan bahwa memang kalau tadi dibagi antara yang sektor terdampak dan yang sektor yang tidak langsung terdampak, memang tidak semuanya itu mengalami sektor yang fall dan tidak semuanya mengalami sektor yang kemudian rise kayak gitu. Nah, lalu berikutnya adalah
dari semua itu kalau kita menuju kemudian kita menyampaikan tentang new normal, maka sebenarnya kondisi itu ada nggak sih celah gitu ya bagi industri kreatif setelah 3 bulan ini? Kalau kita lihat peluangnya itu ada gitu. Karena apa? Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, kebiasaan orang beradaptasi dengan teknologi dan media digital memberi cara baru dalam rutinitas dan kehidupan yang akan menjadi new normal. Seperti kita ketahui tadi, seperti yang disampaikan oleh narasumber saya, Mas Adit, begitu, bahwa dulunya UKM itu kalau misalnya dipersuasi untuk mereka menggunakan media online, mereka nanti dulu gitu, tarsok nanti deh gitu. Nah, begitu terjadinya COVID, di mana kemudian itu secara langsung mempengaruhi dari sisi permintaan produk mereka, mau nggak mau mereka kemudian berubah menjadi menyesuaikan dengan online. Nah, belum lagi misalnya kebiasaan orang ini juga tidak tidak mengenal usia begitu. Ibu saya saja yang usianya sekarang 80 tahun begitu, kemarin itu masih reuni gitu, itu juga bingung juga nih, gimana nih mama kalau misalnya reuni pakai Zoom gitu ya. Jadi memang tidak mengenal ya, mau nggak mau orang harus beradaptasi. Termasuk event adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas yang seminimal mungkin menggunakan WhatsApp kayak gitu. Kalau ada satu riset kecil yang dilakukan oleh mahasiswa di FEB UNER begitu, bahwa mayoritas UKM itu memang mereka merasakan bahwa mereka mau nggak mau harus menggunakan fasilitasnya adalah digital, atau mereka harus berubah menjadi berubah untuk kemudian belajar teknologi. Gitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Pakai WA, itu yang paling gampang. WA-nya pun kalau ditanyain apakah WA for business, no, enggak, masih WA biasa. Sehingga kemudian, tapi kalau bagi saya melihatnya adalah ya alhamdulillah lah, paling tidak mereka itu sudah mulai beradaptasi gitu ya, meskipun step by step gitu ya, langkahnya adalah langkah kecil. Nah, peluang yang di poin 1 tadi merupakan sinyal peluang bagi industri kreatif begitu. Memang tidak semuanya harus menggeliat bareng-bareng gitu. Semuanya akan melakukan penyesuaian disesuaikan dengan karakteristik dari sektor mereka. Saya ambil contoh misalnya di industri jasa pertunjukan begitu. Ini saya ambil dari media Indonesia. Untuk industri tari itu kan pertunjukan, tapi toh sekarang juga ada suatu saweran online gerakan menghidupkan tari di tengah wabah COVID-19 begitu. Jadi kemudian ada saweran online ini adalah memberikan pertunjukan tari tentunya dengan kemudian berbayar. Ini sebenarnya adalah juga menantang pada masyarakat bagaimana rasa kepekaan terhadap orang lain. Karena kalau di industri kreatif, orang-orang yang bekerja di industri kreatif itu kan tidak terdata, begitu. Saya mencatat misalnya, ada di industri MICE tadi, meeting, insentif, convenience maupun exhibition, itu ada 96,4% acara ditunda, hampir 100%. Ketika acara ditunda, lalu 84,2% itu dibatalkan, maka ada berapa banyak pekerja seni yang terimbas? Ada 90.000 pekerja seni yang terimbas. Tentunya itu akan berdampak langsung pada sektor ekonomi, bagaimana kemudian pengangguran makin banyak dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain, para pekerja seni di bidang misalnya industri tari itu mereka mulai melihat dengan cara apa? Yuk bikin ini saweran online seperti ini. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan begitu. Nah, Ibu lalu ya, waktunya 2 menit lagi Bu ya. Ya, nggak mau saya. Gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah yang sebelah kanan itu adalah Pak Sukoco Hayat. Ini adalah seorang pelukis gitu ya. Bagaimana kemudian menghadirkan pameran lukisan online gitu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan pada teman-teman. Ternyata ketika pameran itu dilakukan secara online, itu banyak sekali efisiensi yang didapat. Satu adalah paling tidak nggak sewa hotel berbintang.
Biasanya kan kalau lukisan itu identik dengan sesuatu yang sifatnya eksklusif, lalu diadakan di tempat yang hotel bertimpang dan sebagainya. Lalu kemudian apalagi, mereka bisa menggabungkan semua pelukis-pelukis di berbagai daerah di Indonesia itu tanpa ada halangan halangan jarak, begitu. Jadi justru di dalam adanya ketika mereka mengalami suatu masalah gitu ya karena adanya pandemi ini, karena adanya COVID, maka mereka menemukan suatu peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa mengurangi arti dari bisnis mereka, begitu. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini industri pariwisata, bandara di Taiwan. Ini saya ambil yang luar negeri dulu ya, gitu ya. Bandara di Taiwan itu tawarkan tur ke luar negeri tapi pura-pura. Kalau anak sekarang bilangnya gini, tawarkan tur ke luar negeri tapi bohong deh, gitu ya. Nah, tapi ini contohnya gitu. Ini untuk ngobatin apa sih? Ini ngobatin orang yang kemudian bete banget dia karena kemarin sekarang lockdown, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Mereka itu hanya khusus ada hanya untuk masyarakat Taiwan gitu ya, datang ke bandara tersebut, lalu mereka kemudian ya sudah mengikuti proses imigrasi, masuk ke pesawat, lalu kemudian turun pakai imigrasi lagi keluar. Nah, itu ngobati aja gitu ya. Tapi ini jumlahnya adalah sangat tinggi, permintaan ini sampai ngantri-ngantri begitu. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ini teman-teman, KA Wisata ya. KA Wisata cari pemandu untuk virtual tour. Nah, ini adalah satu bentuk bagaimana untuk sektor pariwisata itu juga ada yang melakukan penyesuaian seperti ini atau melakukan adaptasi seperti ini. Kayak gitu. Jadi ini sebentar tinggal gambarnya ada satu lagi yang bagus. Tunggu dulu. Gitu. Bang, kamu di OJK jangan suka motong-motong, waktunya orang jangan dipotong-potong, Bang. Jangan dulu, Bang. Saya dulu habisin dulu ya, Bang. Ya, nah lalu KA Wisata itu juga demikian, gitu ya. Artinya mereka melakukan penyesuaian dengan cara seperti ini. Tentunya ide seperti ini tidak mungkin muncul seketika. Tentunya akan muncul adalah saat kemudian mereka akan melakukan benchmarking, melakukan proses mencari data dan sebagainya. Apa sih penyesuaian yang dilakukan? Termasuk even tiket.com. Tiket.com melalui ini misalnya sekarang apa yang dilakukan untuk menyambut new normal. Tiket.com itu mereka akan bekerja sama dengan banyak sekali hotel. Kalau mereka tidak bisa jamin clean, sehat, bersih kayak gitu ya dan aman, maka mereka nggak akan kemudian boleh melakukan promosi atau menjadi tenan atau misalnya melakukan mempromosikan itu atau bekerja sama dengan tiket.com. Oke, saya agak lebih cepat lagi. Berarti kalau tadi ada peluangnya, tantangannya apa? Mohon maaf Pak Wir, kalau saya nanti salah mohon dikoreksi. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah melalui Kemenparekraf, mohon maaf itu tadi typo. Ada program bersih, sehat dan aman dan masih ditunggu lagi kebijakan dan komitmen pemerintah. Benar nih, komitmen pemerintah benar-benar ditunggu, nggak cuma dari Kemenparekraf gitu. Karena apa? Jangan sampai kebijakan itu hanya garang di awal, tapi kemudian di pelaksanaannya melempem, atau kebijakan itu adalah garang di level pusat, di bawahnya itu enggak. Kayak gitu. Nah, lalu kemudian tantangannya apa? Kalau tadi di videonya Mas Bio bilang adalah unpredictable. Saya bisa menarik bahwa kondisi ini uncertainty, yang tidak dapat diketahui kapan berakhirnya. Selama kemudian obatnya belum ketemu dan belum bisa dikonsumsi masyarakat. Apalagi tantangannya? Kalau tadi terkaitnya adalah bahwa industri kreatif itu berarti nanti harus memanfaatkan teknologi digital, maka kemudian infrastruktur, koneksinya ya kayak kita ini ya, kayak gini-gini nih ya. Lalu kemudian transfer data yang harus besar dan sebagainya. Apalagi tantangannya adalah mewujudkan sinergitas dengan semua stakeholder industri kreatif. Ya. Misalnya tidak meratanya kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan di masa new normal. Kayak gitu. Sekarang aja saya merasa bahwa di Surabaya zona hitam. Karena apa? Ya itu karena saya merasa bahwa masyarakat itu tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Linda bahwa apaan sih pakai masker? Nggak ada apa-apa kok. Masa pakai masker nunggu harus ditilang polisi dulu gitu. Kesadaran itu belum ada. Lah apalagi kebayang nggak kalau misalnya teman-teman datang ke tempat pariwisata, lalu kemudian di sana mau beli sesuatu, pedagangnya nggak pakai masker.
Nah, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang membuat orang menjadi, udah deh kalau gitu mending nggak usah jalan lagi, lemah lagi nanti industri pariwisata begitu. Nah, ini yang terakhir Pak Moderator. Refleksi pandemi COVID-19 untuk industri kreatif menuju new normal adalah kembali pada esensi bisnis. Gitu, kembali pada esensi bisnis. Esensi bisnisnya apa? Niat awal bisnisnya apa? Dan kemudian niat mulia atau noble purpose dari bisnisnya apa? Kalau ternyata kita itu adalah untuk kemudian mensejahterakan masyarakat di sekitar, ya masyarakat sekitar kembali pada itu, nggak usah gengsi-gengsian lagi. Kayak nggak usah gengsi-gengsian lagi, nggak usah pakai sesuatu yang sifatnya kemudian membuat sesuatu yang sifatnya adalah tidak bisa dijangkau oleh orang banyak, tapi hanya segelintir orang. Yang kedua, berpikir jernih untuk melakukan adaptasi, lalu menyusun strategi. Contohnya, melakukan pivot bisnis. Teman-teman yang sering olahraganya futsal, basket, tahu pivot pasti. Bagaimana melakukan gerakan untuk kemudian bertahan dari serangan lawan dengan satu kaki. Sama, pivot bisnis adalah bagaimana melakukan penyusunan adaptasi tapi tanpa merubah core bisnis. Kayak gitu. Contoh misalnya, teman-teman yang usahanya konveksi, industri kreatif, gitu ya. Lalu kemudian karena adanya pandemi, orang menahan uang untuk tidak beli baju. Maka apa yang dilakukan? Tetap pada konveksi kain dan teman-temannya seperti itu bikin masker. Maskernya enggak, karena misalnya kalau seorang desainer, maka maskernya cantik. Jangan salah kalau misalnya desainer yang buat maskernya harganya mahal. Ya nggak apa-apa, karena apa? Itu pivot bisnis dia, gitu. Lalu yang kedua, melakukan sharing resource. Kalau nggak bisa, kalau kayak slogannya Milea itu loh. Kalau misalnya kamu nggak akan mampu, biar aku aja. Sama, sharing bisnis juga kayak gitu, kolaborasi juga kayak gitu. Kalau kita nggak mampu untuk sendiri menghadapi kondisi new normal kayak gitu, kita sharing gitu dengan pihak lain. Contoh, nggak usah lama-lama, tiket.com aja. Dia itu ketika kemudian melakukan new normal, dia kerjasama dengan apa? Dia kerjasama dengan institusi kesehatan, bahwa konsumen yang kemudian membeli tiket.com itu juga mereka sudah langsung mendapatkan, mereka sudah input mendapatkan kesempatan untuk rapid test. Kerjasama kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah bagi pelaku bisnis, tingkatkan keterampilan. Jangan lepas puas diri. Artinya apa? Kita untuk masa new normal, kemampuan kita yang seperti ini, keterampilan ini, digital, profesional, berpikir, keterampilan personal, itu kita semua harus mulai step by step kita usahakan. Nggak mungkin 4 keterampilan ini kita semua dapatkan dalam waktu singkat. Step by step. Lebih baik kecil-kecil gitu ya, langkah-langkah kecil gitu. Tapi daripada kalau kita sebagai satu pelaku usaha industri kreatif, kita cuma menjadi penonton, lalu atau kita sebagai konsumen, sementara kemudian kita tidak bisa bermain, tidak mengambil peran di dalamnya. Gitu aja dulu, Mas Moderator. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan, ada penjelasan lebih lanjut kalau ada pada sesi diskusi. Terima kasih, saya akhiri dulu.